Bangsa ini punya kita. Kita harus kuat. Karena ekonomi tidak boleh lemah. Masihkah harus seperti ini? Masihkah mementingkan ego pribadi? Mari satukan hati, kita bergerak bersama, bersatu untuk mudah. Si Cepat Ekspres, ketika semua jadi mudah. Baik, terima kasih Pak Imam Sedayu Pusponegoro selaku dari Chief Commercial Officer Si Cepat Ekspres Indonesia ya Pak? Betul, betul. Ya, terima kasih Pak Imam sudah berkenan join di event Trasgo Pak. Ya, terima kasih sama-sama nih udah join, kita discuss bareng-bareng nih mengenai Secepat dan mengenai industri logistik mungkin nantinya ya. Baik, baik. Ya, menarik Pak terkait tema kali ini. Mungkin sebelum jauh lebih dalam terkait tema Pak, pengen tahu flashback ke belakang lagi Pak terkait ini kan dari Trasgo dari Si Cepat kan sudah beroperasi tahun 2014 gitu Pak. Ya. Bersamaan dengan tren e-commerce gitu. Betul. Apakah itu pemicu Si Cepat didirikan Pak? Nah, oke. Mungkin saya cerita sedikit ya, background-nya Si Cepat didirikan. Jadi, justru kita lahir itu sebelum e-commerce booming sebenarnya. Jadi, masa 2014 itu masa di early adoption dari online industri atau digital industri ekonomi gitu ya. Nah, jadi dulu itu belum banyak e-commerce awalnya, justru yang banyak dulu itu adalah online seller yang berjualan di Instagram, di Facebook, via WhatsApp, direct to consumer, yang kita sebut namanya social commerce seller. Nah, itu 2014. Nah, di 2014 itu kita melihat waktu itu banyak banyak permintaan, tapi sedikit layanan ekspedisi yang saya bisa bilang itu bagus gitu ya. Nah, makanya founder kami yang background-nya dulu juga punya usaha online shop gitu, karena juga kita ngelihat bahwa wah ini sepertinya harus ada solusi atas permintaan atau dari para konsumen. Nah, makanya waktu itu 2014 itu kita bentuk Cepat Ekspres, dan waktu itu yang kita positioning yang kita bawa itu adalah bahwa kita tanpa minimum pickup gitu, kita serve pickup tanpa minimum. Nah, itu kurang lebih sedikit background mengenai Cepat Ekspres 2014. Mungkin berarti pemicunya bukan dari boomingnya e-commerce di kala itu ya Pak? Nah, justru e-commerce itu mulai booming itu di tahun 2016 hingga 2018. Nah, ini proses di mana kami bertransformasi dari only ibaratnya ekspedisi atau logistik service menjadi tech logistik operator atau company gitu ya. Nah, itu dari 2016 ke 2018 itu awal-awal di mana kami udah mulai fokus di industri e-commerce. Nah, di situ baru kita banyak bekerja sama dengan teman-teman di e-commerce, di platform, kemudian juga banyak yang punya website, web store dan sebagainya. Itu udah kita mulai banyak bekerja sama gitu. Karena kita sudah bertransformasi pada tahun-tahun itu. Gitu. Baik, baik. Tentunya di tahun itu Si Cepat itu kan bukan yang pertama Pak. Kala itu juga sudah ada pemain yang sudah lama itu, udah belasan tahun gitu. Yeah. Tentunya di 1-2 tahun pertama apa yang terjadi waktu itu Pak? Nah, terus terang waktu itu 1-2 tahun pertama ketika kita didirikan itu pasti ada challenge-challenge, ada tantangan-tantangan gitu ya. Waktu itu tantangannya lebih karena kita mungkin bisa dibilang pelopor ekspedisi dengan tanpa minimum pickup gitu ya. Ini banyak konsumen yang lumayan banyak memulai pakai jasa kita. Nah, ketika meningkatnya demand atau permintaan konsumen tadi, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengadjust capacity dengan cepat, tapi dengan kualitas pelayanan juga tetap bagus gitu ya. Okay. Nah, itu waktu 2014-2015 itu layanannya itu mungkin kita baru handle ribuan paket gitu kan ya.
ketika masuk ke 2017, 2018 itu sudah mulai masuk puluhan ribu. Nah itu kan kita butuh upscale cepat nih. Tapi nggak bisa juga dengan upscale cepat kita bisa dibilang menurunkan kualitas pelayanan. Nah itu tantangannya bagaimana kita mengadjust capacity dengan cepat, tapi pelayanan harus tetap prima, harus tetap bagus, gitu ya. Itu tantangan yang terjadi dari 2014 hingga kurang lebih 2018. Selain itu di masa-masa itulah kita masa-masa kita mendevelop banyak, kita punya teknologi, jaringan, kemudian juga infrastruktur dan lain sebagainya, gitu. Baik. Artinya kondisi volume paket di tahun 2014 sampai 2018 itu masih gimana Pak kondisinya waktu itu Pak? Waktu itu mungkin 2014 hingga 2016 itu kita masih ribuan paketnya, belum mencapai puluhan ribu ya. Yang punya sekitar ada 5.000, 6.000 gitu ya. Itu awal-awal kita berdiri. Hingga 2017-18 itu udah mulai berkembang sampai dengan puluhan ribu gitu ya. Sampai sekarang juga kita sudah jutaan paket kita kirimkan setiap harinya gitu ya. Jadi itu kita butuh upscale dengan cepat gitu ya pada tahun itu. Momentum atau peaknya di tahun 2018 ya Pak sampai hari ini gitu. Saya bisa bilang momentum awal pertumbuhannya itu 2018 sampai dengan hari ini. Jadi momentum 2018 itu di mana e-commerce-nya itu juga booming gitu kan ya. E-commerce itu booming dan kemudian juga di tahun yang sama itu kita bisa dibilang udah punya tech capability, teknologi capability itu cukup bagus pada tahun itu. Nah, selain itu juga customer experience-nya bagus karena kita waktu itu pelopor tanpa minimum pick up dan juga yang kedua juga kita punya lead time delivery itu paling bagus dibanding yang lain. Sehingga customer experience-nya itu bagus dan customer itu terus coba pakai service kita gitu. Nah, di situ ketika customer experience-nya bagus, maka juga mendongkrak pertumbuhan kita. Nah, itu dimulai dari 2018 hingga saat ini. Itu. Rata-rata pertumbuhan Pak dari 2018 sampai hari ini Pak, kisaran berapa untuk paket Jadi tahunnya? Kalau dibilang rata-rata pertumbuhan tahun lalu saja gitu ya, untuk acuan itu kita tumbuh kurang lebih 2020 ke 2021 itu sekitar 93% gitu. Itu rata-rata per tahun. Nah, mungkin tahun-tahun sebelumnya kurang lebih sekitar di angka seperti itu setiap tahunnya. Gitu. Makanya 2018 sampai dengan tahun kemarin juga kita mengalami hypergrowth gitu ya. Itu. Baik. Kalau untuk per hari ini Pak, hitungan per paket berapa per paket volumenya Pak per harinya yang dikirim? Per hari Pak? Ya. Kurang lebih sekarang itu kita sudah di 1,3 juta kurang lebih ya. Bahkan tahun lalu ketika ya betul, bahkan ketika peak day-nya gitu ya waktu single day campaign itu kita pernah mencapai 2,8 juta di tahun lalu itu. Nah, memang ini didrive juga oleh apa ya bisa dibilang kondisi COVID ya di mana diterapkan PPKM, masyarakat berbelanja online dan sebagainya. Tuh. Nah itu mau nggak mau kita juga menunjang dengan satu kualitas pelayanan harus bagus, yang juga kapasitas juga kita harus siap, harus ready gitu untuk menunjang itu. Itu 2020 ke 2021 ya hingga saat ini ya. Baik. Pak, Indonesia ini kan kalau untuk pengiriman paket kan peaknya kan ada di momentum tertentu ya, bisa Lebaran, bisa Natal, atau di momen-momen promo mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kalau peak-peaknya di pengiriman di si cepat ini di momen apa aja sih? Nah, biasanya ada dua peak trend yang besar di setiap tahunnya. Pertama, Natal gitu ya. Yang kedua biasanya terjadi di Q4. Nah, puncaknya itu biasanya di bulan di bulan November Desember. Jadi trennya pengiriman paket atau ini sebenarnya mirip dengan tren retail ya gitu ya, karena kita memang biasanya e-commerce online shop gitu kan, di mana komoditi yang dijual itu adalah komoditi retail. Jadi misalnya dari awal tahun itu biasanya ketika masuk Januari Februari setelah ketemu Desember itu agak sedikit menurun, lalu kemudian sebelum masuk Lebaran, masuk bulan puasa itu biasanya udah masuk peak pertama gitu kan. Okay. Nah, ketika masuk pertama, masuk ke bulan misalnya di tahun ini itu di bulan Mei, Juni itu mulai stabil. Nah, nanti akan ada lonjakan lagi itu di Q4 biasanya.
Nah, di Q4 itu biasanya dari single day mulai dari 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 gitu, di mana banyak para online seller atau e-commerce platform ini yang mulai berpromosi. Nah, itu juga menjadi masa-masa peak kita gitu. Oke, oke. Kuartal 4 ini termasuk di momen Harbolnas itu bukan ya, Pak? Betul, betul. Di momen Harbolnas itu kan biasanya ada yang mulai dari bulan 9, ada yang mulai bulan 10 gitu ya. Itu masa-masa di mana salah satu akhir peak kita di tahun ini ya. Itu biasanya. Itu biasanya kontribut mungkin kalau dari yearly volume bisa sampai dengan 60% kontribusinya di semester kedua ini gitu ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Baik. Dari si cepat ini kan yang saya lihat ada sekitar 10 produk layanan ya Pak. Ya. Tentunya sebelum dari si cepat mengeluarkan produk itu sudah ada pertimbangan. Ini apakah layak di pasaran? Kalau dari si cepat sendiri ketika mendevelop produk itu apa pertimbangan Pak? Nah, pertama kita selalu melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Gitu ya. Saya mungkin langsung ke contohnya ya. Contohnya di tahun 2020 dan 2021 waktu kita terimbas COVID gitu kan ya. Satu yang pertama kita lihat bahwa daya beli menurun waktu itu. Nah, ketika daya beli menurun ini kita juga harus berpikir kira-kira produk apa sih yang ibaratnya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata masyarakat tidak hanya butuh produk yang yang terjangkau dan sangat cepat gitu ya. Tapi juga mereka ada butuh yang cepat, tapi juga harganya cukup murah atau terjangkau gitu. Makanya di tahun itu waktu pandemi itu ketika masyarakat daya belinya menurun, kita launching produk Halu gitu ya. Dan harga mulai 5.000 itu kita launching produk Halu dan setelah kita launching itu ternyata benar permintaannya cukup signifikan gitu ya. Proporsinya udah bisa sampai 20 hingga 25% dari total kita punya volume pada saat itu gitu di produk Halu. Nah, contohnya lagi ketika kemarin juga waktu PPKM gitu ya, pembatasan mobilitas masyarakat, ini juga kita melihat bahwa masyarakat ini ketika daya belinya turun dan dibatasi mobilitasnya, maka kebutuhan harian juga mereka ini butuh untuk dibeli secara online gitu, karena nggak bisa langsung ke pasar, nggak bisa langsung ke ibaratnya ke supermarket gitu ya. Nah, makanya di sini kemarin kita menguatkan kita punya produk kargo gokil, itu kargo pilat gitu. Jadi di situ satu pertama kita mengeksplorasi dari segi operasional bagaimana biayanya juga bisa lebih efisien sehingga harga yang kita berikan ke masyarakat itu bisa lebih terjangkau. Yang kedua dari kecepatan juga cukup sangat cepat gitu ya, masih dalam ekspektasi para pelanggan gitu ya. Jadi di sini yang kita lakukan selalu berangkat dari permasalahan apa di masyarakat, kira-kira apa yang kita bisa bantu, bisa cari solusi. Nah, baru kemudian kita launching produknya, itu selalu seperti itu. Baik, dari 10 layanan produk itu mana yang paling diminati dan mungkin menyumbang revenue perusahaan, Pak? Nah, saat ini kalau bicara top 3 ya, top 3 itu ada di si untung atau regular gitu ya, itu pertama. Yang kedua ada di produk Halu. Yang ketiga ada di gokil, kargo kilat. Nah, ini sejalan tadi. Masyarakat seiring membaiknya daya beli masyarakat, otomatis akan kembali dengan pemilihan produk-produk yang bisa dibilang lebih cepat gitu kan ya. Tapi tidak menghilangkan market-market kita yang memang bisa dibilang ada masyarakat yang bisa dibilang daya belinya membutuhkan logistik yang lebih murah, makanya Halu berkembang. Nah, yang gokil juga surprisingly ini kan udah mulai kembali offline ya activity gitu, di mana aktivitas perdagangan yang wholesale, banyak reseller di daerah, ini juga membutuhkan pengiriman dalam jumlah banyak gitu ya untuk produk komoditi perdagangan mereka. Makanya produk kultur kita juga cukup meningkat nih di tahun ini. Jadi tiga produk itu saat ini menjadi andalan di kita. Tentunya dengan banyaknya produk layanan itu kan untuk SLA atau Service Level Agreement kan sangat rumit sekali gitu Pak. Bagaimana untuk menentukan SLA masing-masing produk layanan tersebut Pak? Ya. Tentunya bisa dibilang setiap produk layanan itu kan tadi ada positioningnya masing-masing gitu ya.
di masyarakat sesuai dengan customer profile masing-masing. Di kita menyesuaikan dengan pertama ditunjang oleh teknologi yang kita punya, gitu ya, kita bisa mendefine semua activity operasional itu, apakah contohnya misalnya produk halu dari Jakarta atau ke Makassar memang harganya bisa lebih murah hingga 40-50% gitu ya. Tapi dengan SLA mungkin sedikit lebih lama, tapi masih dalam ekspektasi kan konsumen. Nah, apa yang kita kembangkan dengan kita punya teknologi dan flexibility di operation itu, untuk produk halu ke beberapa lokasi di luar Jawa kita menggunakan moda laut, misal seperti itu. Gitu. Nah, ini inovasi-inovasi yang kita lakukan dari segi produk, jadi supaya bisa menjangkau semua konsumen gitu ya, kebutuhan. Contohnya seperti itu kurang lebih. Baik, baik. Tentunya walaupun sudah ada SLE ini kan masih ada komplain tentu. Dan itu sejauh ini masih tercover ya, Pak? Ya, terus terang gini. Jadi mengenai komplain ini karena kita sudah informasikan mengenai harga SLE masing-masing produk di awal, itu ibaratnya customer itu silahkan memilih preferensi mana mengenai produk dan SLA yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi komplainnya saya bisa bilang tidak meningkat gitu kan ya. Tapi justru solusi yang kita berikan gitu ya. Okay. Gitu. Baik. Menarik, tren kurir ini kan semakin dinamis ya, Pak. Iya. Semenjak ada transportasi daring ini kan ada namanya layanan yang Sunday delivery gitu. Satu hari sampai gitu. Atau mungkin 1 jam sudah sampai gitu. Apakah dari si cepat sudah merambah di layanan ini, Pak? Jadi sebenarnya kalau melihat layanan ini, tahun lalu pada saat periode PPKM, kita ngelihat memang layanan ini kan peningkatannya cukup signifikan ya. Nah, tahun lalu itu mengadakan program kita. Ini kita mengadakan program yang namanya regular rasa same day itu di tahun lalu. Jadi kita sudah melakukan inovasi untuk menjawab permasalahan atau kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah, sekarang kita sedang evaluasi nih, kira-kira produk apa lagi atau program apa lagi sih yang kira-kira sesuai dengan market ini. Tentunya kita harus lihat juga setelah activity kembali offline, ini tren perkembangan pasar ini yang same day instant delivery akan seperti apa gitu kan ya. Karena saya yakin pada saat produk COVID kemarin itu memang cukup signifikan permintaannya. Jadi again, kita selalu mengeluarkan program atau produk itu sesuai dengan pada masanya, sesuai kebutuhan masyarakat dan permasalahan masyarakat gitu. Kalau dari si cepat sendiri, apa challenge-nya Pak untuk layanan khusus same day atau instant delivery ini, Pak? Tantangannya apa, Pak? Oke. Nah, kalau dari kami sendiri tentunya layanan instan ini merupakan bisnis modelnya cukup berbeda ya. Gitu ya, dengan kita punya layanan yang reguler, halu atau gokil gitu ya. Nah, tantangannya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan bisnis model yang kita kembangkan nanti, misalnya ada di same day atau di instan. Dan pertama itu. Yang kedua juga kita tidak hanya tantangan, kita melihat potensinya juga sih. Gitu. Jadi setiap inisiatif yang kita kerjakan itu kita nggak melihat apakah ini sudah ada di masyarakat atau tidak saja, tapi kita lihat juga potensinya sehingga kita bisa set prioritasnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi disadari ini market dan demand-nya sangat besar sekali ya Pak. Betul. Untuk layanan ini. Betul. Memang layanan ini demand-nya cukup besar, makanya memang kita sebenarnya juga sudah sedang mengakses dan ibaratnya mencoba melakukan development di sini gitu ya. Mungkin nanti jika misalnya kita sudah waktunya untuk mengannounce kita sudah punya layanan ini, kita akan kabari segera gitu ya. Jadi memang sudah on pipeline kita, ibaratnya layanan ini segmennya ini dan kira-kira ini sesuai, kita tinggal melihat kapan ini tepatnya untuk diaplikasikan gitu. Oke. Apa bisa dikatakan untuk market leader di layanan khusus ini masih dipegang aplikasi transportasi daring, Pak? Ya, saya bisa bilang untuk di segmen ini, untuk di instan atau same day, karena memang bisnis model saya berbeda. Saat ini yang yang pioneer seperti beberapa layanan transportasi daring lainnya, ini yang masih memegang market leader gitu. Baik.
di luar layanan itu tahun lalu kan juga beberapa kompetitor dari si Cepat kan berlomba-lomba merilis layanan kirim paket besar, termasuk mungkin Pak Imam tahu untuk plat merah pun sudah bermain di situ gitu untuk layanan kirim yang mungkin sampai 10 kilo gitu Pak. Dan si Cepat apakah sudah bermain di situ ya Pak? Sudah. Kami sudah punya Gokil atau Kargo Kilat. Itu pengiriman paket dengan minimum charge 10 kilo. Itu jauh lebih murah memang. Dan market yang kita sasar memang tadi saya bilang. Jadi market wholesale gitu ya, reseller. Apalagi ketika after pandemi ini ya, kita ngelihat bahwa aktivitas perdagangan daerah yang offline itu juga meningkat gitu ya. Jadi sudah terjawab. Jadi salah satunya Gokil itu juga cukup baik peningkatannya. Kargo Kilat kita cukup baik itu peningkatannya. Jadi dari tahun lalu ini sudah kita siapkan. Dan trennya ketika after pandemi, produk-produk apa aja yang kira-kira prospektif, ini juga sudah kita baca dari saat ini. Sehingga kita lihat memang Gokil ini cukup bagus, Kargo Kilat kita cukup bagus peningkatannya. Apalagi kita menerapkan tanpa minimum pickup ya. Gitu ya, layanan tanpa minimum pickup ini bisa dibilang salah satu keunggulan kami juga di produk kargo ini atau Gokil ini gitu. Baik. Tapi sebenarnya siapa Pak target market untuk layanan Gokil ini? Apakah hanya kalangan pengusaha UKM kah yang memang dia kebutuhan untuk pengirimannya sampai 10 kilo gitu? Iya. Kalau kita lihat ya dari type of product ya, kalau kita lihat dari type of product ini biasanya Gokil ini digunakan oleh satu tadi saya bilang UKM atau pedagang yang mereka punya reseller di daerah gitu. Pertama itu. Yang kedua tidak hanya itu, ini juga digunakan oleh produk-produk yang consumer goods gitu ya. Jadi produk grocery, consumer goods dan sebagainya ini menggunakan Gokil karena ukurannya itu cukup besar biasanya. Pembeliannya juga di jumlah banyak gitu ya. Nah, yang ketiga ini produk-produk elektronik juga cukup menjanjikan di sini. Jadi ada seperti pengiriman TV, kemudian pengiriman laptop, pengiriman misalnya AC dan sebagainya. Ini juga dalam jangkauan produk-produk Gokil ini. Gitu. Jadi tidak hanya segmen tadi, tidak hanya pedagang, gitu ya, tapi juga korporasi-perusahaan yang membutuhkan produk-produknya yang jumlah besar ataupun dalam volumetriknya besar dikirimkan ke konsumen mereka, ini bisa tercapture di produk kargo ini gitu. Sejauh ini untuk layanan ini Pak, apa challenge-nya Pak? Karena kan secara volume, dimensinya juga berbeda-beda gitu. Dengan handling penanganan barang itu berbeda gitu. Betul. Jadi memang tantangannya produk ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas handling kita, menjaga kualitas handling kita. Ya, karena berbeda paket kecil, paket besar, apalagi kalau tadi saya bilang elektronik gitu kan ya, itu handlingnya berbeda. Dan juga kita juga mencoba untuk memodifikasi untuk proses operation kita ya, khusus untuk produk ini. Itu karena saya bisa bilang kalau misalnya produk Gokil atau kargo itu adalah lebih baik ibaratnya kalau misalnya destinasi dan pengunjungannya tidak banyak checkpointnya gitu kan ya. Jadi karena barang-barangnya besar biasanya, untuk handling berkali-kali itu lebih sulit gitu ya. Nah tapi juga kita mengedukasi ke masyarakat bahwa ini harganya juga lebih murah gitu dengan SLA yang saya bilang masih cukup bagus gitu. Seperti Jakarta lead time delivery untuk produk Gokil ini mungkin cuma hanya nambah 1 hari gitu kan ya, dibanding produk reguler gitu atau express. Tapi kita bisa mengirimkan dengan harga yang jauh lebih murah dan menjawab kebutuhan masyarakat tadi untuk mengirimkan produknya gitu. Apakah untuk layanan ini dari si Cepat memberi pilihan untuk asuransi tambahan gitu Pak untuk menjamin agar barang aman sampai tujuan gitu Pak? Ya, tentunya memang semua layanan kita memberikan opsi Pak kepada konsumen untuk menggunakan asuransi. Nah, jadi memang ini tentunya tergantung konsumennya ya, dan juga nilai produknya gitu kan. Jadi kita memberikan keamanan juga kepada masyarakat gitu ya, atau konsumen untuk menggunakan layanan servis kita karena ada produk asuransi gitu. Baik. Pak, tahun lalu itu kan sempat viral kasus COD ya Pak? Yeah. Karena mungkin beberapa customer masih belum teredukasi gitu ya.
Akhirnya dari mitra driver itu yang jadi imbasnya gitu. Ya, Apakah untuk layanan COD di Si Cepat sudah ada perbaikan, Pak? ya. Jadi kalau mengenai perbaikan yang kita lakukan, pertama edukasi tetap kita lakukan. Bagaimana prosedur COD yang baik itu kita lakukan. Nah, selain itu kita untuk meningkatkan kualitas COD kita, untuk pakai COD kita juga melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum mengirim gitu kan ya. Jadi apa namanya, agar kualitas pelayanan COD kita bagus. Nah, ketika misalnya customer itu sudah menerima paketnya sedang dengan kurir kita juga mengedukasi kurir kita bahwa ini loh yang harus dilakukan untuk COD. Misalnya COD itu adalah ketika paket sudah diterima gitu kan ya, itu harus membayar kurir gitu ya. Nanti kemudian setelah unboxing, ketika misalnya paket tidak sesuai, itu juga bisa komplain langsung ke penjual atau ke platform seperti itu. Nah, ini edukasi dan informasi seperti ini yang terus kita gulirkan gitu ya, sehingga sampai saat ini saya bisa bilang case COD itu di Si Cepat itu sangat kecil gitu ya, bahkan tidak ada gitu sejauh ini, karena kita menerapkan kualitas layanan COD ini sesuai dengan bisa dibilang prosedural dan juga tadi tambahan layanan edukasi kepada konsumen tadi itu, seperti itu. Berarti memang challenge-nya atau tantangannya lebih ke edukasi ya, dan mungkin juga menghadapi seller-seller yang nakal mungkin ya, Pak? Ya, gitu. Jadi kita memang ada evaluasi ya. Kita selalu melihat data. Jadi kalau misalnya ada seller ibaratnya, kita melihat juga bagaimana tingkat return COD dan faktor apa aja yang melatar belakangi. Itu kita berikan insight terus gitu ya. Jadi edukasinya juga tidak hanya dibayar konsumen, tapi juga di penjual gitu ya. Nah, jadi kita bisa kasih feedback gitu ya, buat dari platform, misalnya dari konsumen, dari penerima, dari merchant atau seller, kita bisa kasih transparansi data. Oh, ini dari seller, ini COD failed-nya karena apa, reason-nya kenapa, dan itu bisa terus kita evaluasi bersama-sama. Gitu. Jadi kita tidak hanya mengasih service saja, tapi juga kita memberikan insight-insight kepada para online seller gitu ya. Bagaimana caranya supaya COD suksesnya juga bagus gitu ya. Baik. Yang menarik itu tren tahun ini kan juga banyak startup atau bahkan perusahaan kurir itu investasi di sisi fulfillment center gitu, Pak. Yeah. Dan mungkin itu pasti juga jadi perhatian khusus bagi Si Cepat, Pak, untuk meningkatkan layanan ya, Pak. Ya, betul. Justru kita ada sedikit insight yang mungkin cukup menarik ya. Jadi kalau melihat tahun ini, pertama challenge-nya adalah bagaimana kita mempermudah proses. Jadi pertama itu yang kita lakukan adalah kita memperbanyak proses automation dengan sortation mesin terlebih dahulu semua gitu ya. Di Jakarta itu kita udah punya beberapa titik sortation mesin gitu ya. Jadi proses dulu di internal kita semua kita perbagus gitu ya. Yang kedua justru kita juga masuk ke motor listrik ya. Ini menarik kenapa? Karena kita lihat tren BBM ini ke depannya bakal meningkat. Gitu ya. Jadi kita set prioritas kira-kira apa sih challenge-nya ke depan gitu ya. Apakah fulfillment, apakah proses kita, apakah potensi kenaikan consumable kita, biaya bensin dan sebagainya. Nah, kita juga invest di ibaratnya di motor listrik gitu ya, dengan kita ada pengembangan motor listrik bersama teman-teman di MKS Group dan juga di NFC Indonesia. Itu kita ada motor listrik namanya Volta. Nah, ini tujuannya apa? Ketika ke depannya, ketika ada antisipasi lonjakan harga BBM gitu ya, ini kita sudah terjawab gitu ya, itu bisa terantisipasi sehingga biaya juga tidak naik gitu. Ini salah satu yang kita lakukan. Kita set prioritas apa sih kira-kira. Dan kita juga mengembangkan jaringan baterai swap station-nya untuk motor listrik ini. Jadi konsumen itu bisa bisa datang ke titik-titik SGB kita, sistem ganti baterai kita, kemudian mereka cukup scan, mereka cukup ganti baterai dan bisa kembali jalan lagi gitu menggunakan motor. Nah, ini again tadi kita set prioritas apa sih kira-kira yang dibutuhkan gitu. Apakah fulfillment, apakah automation system, fasilitas robotik dan sebagainya, apakah ada beberapa inisiatif yang lebih penting lainnya, sepertinya tadi kita ningkatin adopsi
motor listrik itu dengan merek Volta tadi itu. Baik. Tapi sampai hari ini untuk fulfillment center yang disiapkan sudah ada berapa, Pak? Ya, saat ini kita sudah ada fulfillment center. Kita ada satu di di Jakarta gitu ya. Tapi ini kita sedang lihat apakah ini menjadi prioritas tahun ini atau tidak gitu ya. Yang jelas kita lihat challenge bahwa kecenderungan untuk energi ini juga harus terbarukan, makanya kita masuk ke segmen yang lainnya. Gitu. Tapi dari si cepat sendiri untuk fungsi dari fulfillment center ini dari sisi percepatan layanan apakah sangat membantu sebenarnya? Sebenarnya kalau dilihat percepatan layanan ya, ini cukup membantu gitu ya, karena dari titik pick up itu akan merapat density-nya ke satu titik gitu kan ya. Nah, jadi satu logistik cost mungkin juga akan jauh lebih efisien gitu ya. Percepatan layanan juga terjadi gitu ya. Seperti itu. Karena melihat kompetitor sendiri kan ada yang sampai dia investasi membuat mega hub yang dekat dari bandara itu, Pak. Itu kan juga artinya ada value yang lebih untuk percepatan layanan mereka gitu ya, Pak. Ya, betul. Tapi memang kita lihat ya, ini kan industri sangat dinamis. Pertama itu. Lalu kemudian industri dinamis. Yang kedua, global ekonomi makro juga harus kita lihat gitu kan ya. Nah, dari situ makanya kita selalu set bahwa kita tuh harus agile, secepat itu harus very fleksibel gitu kan ya, untuk menghadapi challenge apa ke depannya gitu. Jadi that's why fulfillment itu juga salah satu inisiatif yang sudah kita kerjakan. Kemudian juga tadi automation dan lain sebagainya. Kita juga ada di motor listrik itu, di electric vehicle gitu ya. Nah, tinggal dari tiga ini mana sih tahun ini yang sangat relevan dengan dinamika makroekonomi dan juga industri yang ada. Nah, itu kita set prioritasnya seperti itu. Baik. Oke. Kembali terkait 2 tahun terakhir yang kita terhimbas COVID-19, Pak. Tentunya itu kan sesuai yang disampaikan Pak Iman kan sangat berdampak terkait habit belanja yang akhirnya juga berimbas untuk peningkatan volume di secepat gitu. Bisa flashback lagi, Pak, sejauh mana COVID ini memberi peningkatan volume paket di secepat, Pak? Ya, jadi kalau melihat flashback sedikit ya, awal periode COVID itu di tahun 2020 sampai 2021 akhir seperti yang disebutkan, kita itu sudah meningkat kurang lebih sekitar sampai dengan 93%. Semester kemarin versus semester tahun lalu, semester 1 tahun lalu, itu kita ada peningkatan kurang lebih sekitar 33%. Jadi bisa dibilang ini COVID ini memberikan percepatan gitu ya untuk industri khususnya yang ada di industri digital atau di online industry gitu ya. Nah, ini kurang lebih yang terjadi kita di di beberapa tahun terakhir gitu ya, kurang lebih. Kemudian juga nggak hanya itu, juga kemarin juga kita juga pada waktu periode COVID hingga sekarang juga masih bekerja sama dengan teman-teman di telemedicine gitu ya, untuk juga mengirimkan produk-produk obat-obat COVID gitu ya, sebagai program CSR kita gitu ya. Ini juga ibaratnya salah satu inovasi atau percepatan layanan yang kita lakukan gitu ya. Jadi semua permasalahan di masyarakat kita coba capture pada saat COVID kemarin. Gitu. Baik, menariknya ketika COVID kemarin itu banyak bermunculan perusahaan kurir baru gitu, Pak. Iya, betul. Mungkin sekarang angkanya sudah belasan, walaupun dari bisnis model berbeda-beda ya, Pak. Ada yang startup, ada yang memang masih konvensional gitu. Tapi dari sisi persaingan, apa yang dirasakan dari si cepat, Pak? Apakah cukup berpengaruh, Pak? Nah, sebenarnya hadirnya ekspedisi layanan atau logistik layanan itu bisa dibilang membuat kita tepatnya lebih maju untuk berinovasi gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi beberapa produk atau layanan yang kita lakukan di tahun lalu itu membuat kita berpikir bagaimana mempercepat pertumbuhan. Contohnya saat ini untuk jaringan dalam waktu kurang dari 2 tahun, sekitar 2 tahun ini, pertama kita sudah punya super apps gitu ya. Kita punya super apps di mana masyarakat itu bisa mengakses service logistik di super apps-nya si cepat gitu. Yang kedua, kita mengembangkan
B2B logistik retail network dengan melalui anak usaha kita PT LDN gitu ya. Nah, itu jadi yang terintegrasi dengan banyak-banyak retail channel seperti ada Alfamart, ada beberapa jaringan seperti SRC, ada Telefast, ada kemudian jaringan Fastpay. Semua B2B jaringan ini bisa digunakan untuk mengakses layanan logistik secepat, baik untuk drop off ataupun mereka untuk mengirim gitu ya. Sehingga kurang lebih dalam waktu kurang dari 2 tahun ini kita sudah mempunyai jaringan lebih dari 8.000 titik gitu ya. Nah, ini kurang lebih inovasi yang kita hasilkan dengan adanya pemain-pemain baru gitu, selain dari segi produk ya. Nah, selain itu juga di internal tim juga kita juga terus improve gitu. Kita coba terus meningkatkan capability kita gitu ya. Baru aja kemarin beberapa waktu lalu itu kita dapat award sebagai customer experience dan juga sales team terbaik gitu ya oleh salah satu majalah media di Indonesia gitu ya. Ini contohnya beberapa yang harus kita kembangkan ketika ada kompetitor. Kita harus bisa melakukan percepatan, kita harus bisa lebih baik eksternal atau internal, dan harus bisa lebih kreatif gitu. Bisa dikatakan meskipun pemain baru setiap tahun bermunculan, kuenya masih sangat besar gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau bicara kue logistik ini kan, kalau dari beberapa data research itu sampai dengan tahun 2025 itu per tahunnya tumbuhnya bisa 9 hingga 10% range gitu. Bahkan sampai 25% dari 2020 hingga 2025 pertumbuhannya gitu. Dan di industri logistik ini saya bisa bilang karena tantangannya masih banyak, di situ ada peluang gitu ya. Makanya saya bisa bilang bahwa walaupun banyak pemain baru, tapi potensi pertumbuhannya itu masih cukup tinggi. Apalagi beberapa tahun terakhir juga infrastruktur juga semakin baik kan. Itu jalan-jalan sudah terkoneksi, tol juga sudah banyak terkoneksi, sehingga pengiriman bisa lebih cepat, bisa lebih efisien gitu kan ya. Ini kemudian industri e-commerce juga cukup baik gitu ya. Nah, ini kurang lebih kenapa walaupun banyak pemain baru, tapi peluangnya akan tetap terus tumbuh gitu. Baik Pak Imam, ini ada titipan pertanyaan dari audiens yang belum sempat kebaca Pak tadi Pak. Si Cepat sekarang sudah tidak bekerja sama dengan Shopee Pak. Rencana apa ke depan Pak? Itu saya harus klarifikasi ya. Kita masih bekerja sama dengan Shopee gitu ya. Kita masih bekerja sama baik dengan Shopee gitu. Berarti sampai hari ini ada berapa platform e-commerce yang kerjasama dengan Si Cepat? Kita cukup banyak ya. Hampir semua platform e-commerce di Indonesia itu bekerja sama dengan kita. Hampir semua. Dan itu kontribusinya terhadap paket kiriman Si Cepat Pak? Saya bisa bilang industri e-commerce ini masih menyumbang majority ya. Majority dari kita punya market gitu kan ya. Lalu kemudian juga market social corporate juga semakin bagus perkembangannya gitu ya. Nah, memang perkembangan kontribusi ini juga dikontribusikan karena industri e-commerce sendiri juga perkembangannya cukup cepat gitu kan ya. Baik. Yang menarik dari e-commerce itu tren gratis ongkir itu apakah masih ke depan masih jadi tren Pak, atau sejauh ini sudah mulai mengurangi Pak dari teman-teman e-commerce Pak? Nah, jadi kalau bicara mengenai gratis ongkir itu kan bisa dibilang adalah pilihan satu pertama dari buyer, yang kedua juga program promosi ya, gitu ya. Jadi kalau melihat trennya sebenarnya akan terus ada, tetap ada gitu, karena terus terang memang untuk ibaratnya berpromosi gitu, karena metodenya banyak ya, ada yang cashback, kemudian gratis ongkir gitu dari teman-teman di e-commerce. Jadi akan tetap ada untuk menunjang pertumbuhan industri e-commerce itu sendiri gitu. Dan semua itu yang menanggung dari e-commerce ya Pak? Atau ada sharing dari pihak kurir seperti Si Cepat gitu? Itu biasanya mostly karena program promosi itu juga arrangement ibaratnya bisa terkadang dari e-commerce-nya, tapi kalau dari kami juga bisa dibilang itu sesuai dengan commercial terms lah, seperti itulah kurang lebih. Tapi juga kita
kita dalam hal ini juga mengenai gratis ongkir juga kita melakukan kalkulasi ya, gitu. Kalkulasi yang dimaksud itu tidak sejor-joran seperti startup itu Pak, yang bakar duit gitu. Betul. Memang jadi kita tidak seperti startup yang ibaratnya selalu bakar uang gitu kan ya, karena memang industri logistik ini adalah kuncinya customer experience menurut saya ya, gitu ya. Tidak sekedar harus murah gitu enggak, tapi customer experience juga harus diutamakan gitu ya. Jadi dengan begitu konsumen juga terus memakai produk kita lagi, service kita lagi gitu. Baik. Di semester 1 tahun ini kan si cepat mulai peningkatan sekitar 33% gitu Pak. Iya. Mungkin sampai akhir tahun atau semester 2 ini target peningkatannya seberapa besar? Ya, 33% itu mungkin dari semester 1 tahun lalu dibandingkan semester 1 tahun ini ya, kan ya. Nah, untuk semester 1 tahun ini dibandingkan semester 2 itu mungkin diprediksi sekitar 15-20% gitu, dikarenakan tadi ada Harbolnas, ada peak campaign di bulan 9, bulan 10, 11, dan 12 gitu. Baik, terakhir Pak Imam, mungkin plan bisnis ke depan di setahun ke depan atau mungkin jangka panjang 5 tahun ke depan, apa yang akan dikerjakan dari si Cepat Express Pak? Ya, jadi fokus kita pertama adalah kita ngelihat bahwa after pandemi ini ketika masyarakat mulai beraktivitas online, nanti kita juga berpikir untuk mengembangkan jaringan kita. Makanya tadi saya bilang, dan kita adalah logistik company yang kolaboratif ya, jadi tidak mengembangkan semua jaringan kita sendiri, tapi juga bekerjasama dengan banyak partner perusahaan dan sebagainya untuk menggunakan juga jaringan distribusinya gitu ya. Jadi sehingga logistik ini saya bisa bilang dapat diakses oleh masyarakat dimanapun, kapanpun, dan melalui apapun, baik online ataupun offline. Sama itu. Nah, itu yang kedua adalah kita juga mengembangkan super apps kita. Jadi super apps cepat ini kita akan kembangkan sehingga masyarakat itu kalau mengakses logistik secara online itu udah ingatnya secepat gitu kan ya. Ini juga kita pertajam gitu untuk saat itu. Nah, yang ketiga juga selain itu kita juga berpikir bagaimana ibaratnya melakukan proses-proses operasional yang jauh lebih efektif gitu ya. Contohnya tadi ada pengembangan motor listrik dan sebagainya, itu juga kita kedepankan. Nah, jadi beberapa inisiatif itu yang sebenarnya akan menjadi fokus kita ke beberapa tahun ke depan. Lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Imam Sedayu sudah bergabung dengan Transgo Pak. Semoga plan bisnisnya bisa tercapai dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Pak. Selamat siang, sehat selalu Pak Imam. Terima kasih, selamat siang.